Saat fokus masyarakat dan media massa tertuju pada kasus-kasus eksploitasi alam, di saat bersamaan mereka biasanya lupa akan usaha-usaha penyelamatan sumber daya alam yang masih memiliki harapan. Dan ini terjadi di mana saja, termasuk di Bali, Pulau Dewata tercinta. Luasan hutan mangrove di Bali, khususnya di Kabupaten Badung, makin hari makin berkurang. Selain pembabatan, persoalan serius lainnya yang dihadapi hutan mangrove di wilayah Badung adalah sampah plastik. Padahal hutan mangrove keberadaannya sangat dibutuhkan di alam. Melihat gejala ini, 5 lembaga pemberdayaan masyarakat LPM di 5 wilayah Badung Selatan, masing-masing kelurahan Tanjung Benoa, Tuban, Jimbaran, dan Kedonganan bekerja sama dengan Arta Graha Peduli Foundation membentuk sebuah lembaga yang mereka beri nama Forum Peduli Mangrove. Forum yang Satgas dan Korlapnya diresmikan Gubernur Bali Made Mangkupastike pada 7 Juli 2013 lalu ini bertujuan melakukan kegiatan-kegiatan antara lain memelihara, melestarikan, menanam, dan merehabilitasi lahan-lahan kritis. Kegiatan pengembangan kawasan mangrove ini sama sekali non-politis. Akan tetapi lebih banyak bergerak di bidang sosial serta pemberdayaan masyarakat. Ya, ini kan bermula daripada kepedulian kita terhadap lingkungan hidup, terutama seperti kita ketahui bahwa hutan mangrove di Indonesia itu terbesar di dunia dan sekarang sudah mulai terkikis. Nah, dan Bali adalah salah satunya yang mempunyai hutan mangrove yang cukup luas. Oleh karena itu kami terpanggil ke sini untuk membentuk sebuah forum diinisiasi oleh LPM masyarakat seputar di mana tahapan hutan raya itu sendiri ada, Tahura itu, dan kita tugasnya adalah melestarikan dan merawat mangrove itu sendiri. Patut diacungi jempol, sebab keinginan untuk menyelamatkan mangrove di kawasan selatan Badung ini datang dari masyarakatnya sendiri. Ini tentu saja bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Bali yang memiliki kawasan hutan mangrove. Dengan adanya dibentuknya Forum Peduli Mangrove ini, kami sangat setuju. Kami sangat setuju, yaitu ada yang melihat dan memelihara, mengawasi kebersihan mangrove, pertumbuhan mangrove itu sendiri. Forum Peduli Mangrove tentu bukan forum biasa, apalagi jika dilihat dari program-program yang akan mereka jalankan dalam mencapai tujuannya. Didukung Yayasan Arta Graha Peduli, forum ini langsung terjun ke lapangan. Mereka melakukan sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan mangrove, seperti bersih-bersih sampah plastik di sekitar kawasan mangrove selatan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk pemerintah Provinsi Bali, Polda Bali, Kodam Udayana, Pemkab Badung, dan lain-lain. Permasalahan utamanya adalah mengenai pada mangrove itu adalah sampah. Sampah ini kalau kita bicara ya kita bicara dari hulu ke hilir. Tetapi kalau kita bicara dari hulu ke hilir, ini perlu peran daripada pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder. Tapi kita dapat mulai dari sesuatu yang sangat sederhana, menginisiasi masyarakat bahwa tidak layak ada sampah di tempat mangrove itu sendiri. Dan kalau bisa kita menjaga mangrove itu sendiri agar tetap lestari. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Forum Peduli Mangrove Bali juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Bahkan pada 18 Maret 2013 lalu, pesepak bola dunia Cristiano Ronaldo ditunjuk sebagai Duta Mangrove. Penunjukan CR7 julukan Ronaldo ini dilakukan saat pendiri Yayasan Arta Graha Peduli menghadiri konferensi ke-56 Komisi Anti Narkoba dan Obat-obatan Terlarang di Eropa. Selanjutnya, pada 26 Juni 2013, akhirnya bersama-sama Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Cristiano Ronaldo melakukan penanaman bibit mangrove di kawasan Teluk Benoa.
estar aqui e espero contribuir para esta iniciativa. Saya senang sekali datang ke Indonesia dan saya harap dapat peran saya di Bali hari ini dapat memberikan dorongan kepada inisiatif menyelamatkan hutan bakau. Thank you. Untuk menunjukkan keseriusannya dalam usaha penyelamatan, pengembangan, dan pelestarian hutan mangrove, Forum Peduli Mangrove Bali kemudian menggelar sejumlah kegiatan pelatihan. Maka pada 9 hingga 10 Juli 2013 lalu, bertempat di Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah 1 di Suungkau, Denpasar, dilakukan sejumlah pelatihan seputar mangrove. Pelatihan ini melibatkan para Satgas dan Korlap Forum Peduli Mangrove Bali dan perwakilan ibu-ibu PKK di 5 wilayah kerja FPM Bali. Di hari pertama, pendidikan dan pelatihan diberikan kepada Satgas dan Korlap FPM Bali. Mereka diberikan pengetahuan seputar tanaman mangrove, termasuk jenis, kegunaan, serta bagaimana membibit dan menanam mangrove. Para instruktur yang berasal dari BPHM ini juga memberi kesempatan para Satgas dan Korlap ini untuk bertanya langsung tentang segala kesulitan yang mereka alami seputar tanaman mangrove. Diskusi kemudian dilanjutkan dengan pelatihan pembibitan dan penanaman yang dilakukan di areal BPHM. Apa sih kegiatan di sana? Kita bisa seperti Pak Ketut. Setelah diresmikan Korlap dan Satgas kami minggu lalu, ya, ini kami langsung teruskan, lanjutkan untuk kerja konkret kami, program kami, yaitu melalui pendidikan pelatihan untuk bagaimana mereka tuh tahu dari pembibitan sampai penumbuhan. Sementara itu di hari kedua giliran ibu-ibu PKK Tanjung Benoa, Jimbaran, Kedonganan, dan Tuban yang diberikan pendidikan seputar pemanfaatan buah mangrove. Perkenalkan diri, nama saya Haris Derajat, Bu. Saya di sini sebagai Setelah dibekali informasi tata cara pengolahan mangrove menjadi bahan makanan, selanjutnya ibu-ibu diajak untuk praktek langsung mengolah buah-buah mangrove menjadi produk-produk bernilai ekonomis tinggi. Siapa sangka buah mangrove yang selama ini jarang dimanfaatkan ternyata bisa menghasilkan produk-produk bernilai ekonomis tinggi, seperti sirup, aneka kue, bahan kosmetik, hingga sabun cuci. Forum Peduli Mangrove itu istilahnya bekerja sama dengan BPHM untuk pemberdayaan masyarakat, ya. Jadi kita dari Balai Pengelolaan Hutan Mangrove ini kita memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk bagaimana pengelolaan mangrove secara lestari, kemudian dari segi teknik rehabilitasi, kemudian pemanfaatan, kemudian bagaimana membuat persemen yang bagus seperti itu. Jadi selama ini dengan membina masyarakat di sini untuk mengolah buah mangrove, untuk khususnya ibu-ibu PKK, untuk bapak-bapaknya kita ajak mereka untuk merehabilitasi mangrove-mangrove yang ada di Bali. Pendidikan dan pelatihan ini bertujuan membuka cakrawala pengetahuan masyarakat bagaimana sesungguhnya memanfaatkan tanaman mangrove tanpa merusak dan bila perlu mendapatkan nilai tambah ekonomis secara berkelanjutan dari pengelolaan tanaman itu. Dengan apa satu lagi? Untuk menginisiasi masyarakat dalam melindungi hutan mangrove itu tentunya harus disinambungkan dengan perbaikan ekonomi masyarakat itu sendiri. Dan ternyata memang mangrove sendiri mempunyai manfaat ekonomis yang cukup baik sehingga kita memberikan pelajaran kepada masyarakat terutama kaum ibu-ibunya untuk menjadikan mangrove itu manfaat buat ekonomi mereka, diantaranya seperti home industry dan kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya. Oke, dikupas seperti biasa. Sejauh ini, masyarakat 5 desa di kawasan Bali Selatan tersebut menyambut dan mengikuti dengan antusias setiap tahapan-tahapan pembelajaran yang mereka dapatkan dari program Forum Peduli Mangrove ini.
Tentu dengan harapan ke depan bisa membagi ilmu dengan semua masyarakat tentang bagaimana memanfaatkan mangrove tanpa merusaknya. Pesannya saya dan kelompok kita khususnya sangat senang karena dapat pembinaan pelatihan ini. Kemungkinan nanti ke depannya kita bisa memanfaatkan buah mangrove tersebut sekaligus pohonnya tersebut untuk lingkungan hidup kita. Selain merupakan penyedia oksigen dan habitat sejumlah satwa, hutan mangrove juga menjadi penyangga atau pelindung daratan dari bahaya tsunami karena posisinya yang terletak di bibir pantai. Selain fungsi-fungsi penting tersebut, hutan mangrove juga bisa dijadikan objek wisata alam yang memiliki prospek menjanjikan.